antara hubungan anaboli steroid dengan fenomena gay, LGBT. Prevalensi yang paling besar memakai steroid itu adalah gay. Komposisi estrogen dan testosteron dalam tubuh pria yang harusnya perbandingan tertentu itu berubah sampai ke mindset akhirnya. Tanpa sadari ada perubahan hormonal. Terus lingkungan mendukung, wah selesai jadi sudah. Sebenarnya steroid itu hormon yang bisa buat memperbesar otot secara instan. Hormon alami kita berhenti. Nah, kalau sudah berhenti gitu nanti efeknya mengecil penisnya. Otak memerintahkan ke testis dengan produksi, makanya mengecil. Biasanya orang-orang yang pemakai steroid itu yang masih pemula lah, pinginnya yang cepat, instan. Kalau pakai steroid paling bisa cepat itu 3 bulan. Tubuh itu jangan dihack, Iya, gitu ya. jangan kasih instan lah. Apalagi masih muda-muda gini kan. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi di podcast pertama dalam bahas yang ada audiensnya. Halo Bapak Ibu. Halo. Oke ya, pagi ini kita jalan-jalan di kota Sidoarjo, Surabaya. Kita akan ngobrol tentang dunia gym. Gym, latihan otot gitu ya. Nah, kita akan mengulik dunia gym itu. Lalu juga kita mau menghubungkan dengan kok sekarang banyak fenomena tempat-tempat gym ya, mulai di mall dan kemudian anak-anak mudanya, dan kemudian nanti kita juga mulai hubungkan steroid dengan kok banyak juga isu tentang LGBT juga di sana ya. Kita akan ngobrol dengan seorang trainer ya dari kota Surabaya, namanya Mas Genta. Halo Mas Genta. Halo Pak. Mas Genta. Ya. Sebelum kita ngobrol nih, coba saya ingin tahu tentang Mas Genta. Mas Genta ini sehari-hari apa Mas? Sehari-hari saya bekerja sebagai seorang PT juga. PT, Iya. jadi personal trainer ya. Trainer. Terus saya juga sebelumnya saya juga seorang atlet bela diri. Ya. Bela diri. Mantap ini. Jadi atlet bela diri kemudian menjadi personal trainer. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mungkin yang menjadi muridnya ya, apa murid namanya? Coba latihan. Muridnya Mas Genta yang di training gitu ya. Ya itu. Ini Mas Genta ini. Nah, untuk PT itu berarti mengarah ke kemana? Ke gymnya? Ya, kalau PT ke arah ke gymnya. Ke gymnya, bukan bela diri ya? Kalau bela diri beberapa ada kayak Muay Thai, boxing gitu masih bisa masuk. Kalau kayak gulat, kalau di fitness itu kurang. Kalau kayak gitu-gitu kan memang harus ada fasilitasnya kayak matras. Oh, jadi PT-nya itu di tempat apa? Fitness ya? Fitness ya. Iya. Jadi gym, tempat gym ya. Mau saya pikiran ada dojonya itu. Oh, kalau saya di klub bantu-bantu ngelatih juga sih. Ngelatih ya. Jadi beda tempat ya. Oke Mas, ini kan kalau saya lihat ya, era saya itu dulu itu tempat-tempat fitness itu nggak terlalu banyak nongol tuh. Iya. Sekarang kan cukup banyak ini. Sekarang banyak banget. Iya. Memang lagi trennya kan. Lagi tren ya. Ya kalau cowok-cowok juga pingin lebih terlihat menarik atau kalau yang cewek pingin kelihatan lebih seksi gitu. Jadi laki perempuan ya. Laki perempuan semua. Cowok-cewek semua. Cowok-cewek semua. Itu mereka. Iya. Mereka ikut gym, mereka tarik untuk itu ya. Itu benar tujuannya apa sih mereka itu? Selain untuk badan sehat, selain untuk lihat badan yang bagus juga. Sebenarnya tujuan utamanya sih mereka memang lebih cari ke estetika tubuh sih. Estetika tubuh. Jadi kayak yang ingin badannya kayak six pack gitu. Ingin badannya ngebentuk. Mereka lebih carinya ke sana. Masih kalau orang awal-awal belum mikir kayak kesehatan sih, masih kayak nge-gym yang baik itu kayak gimana itu belum tahu. Itu mereka lebih ke apa yang terlihat di mata, yang di luar, yang kelihatan kayak wow, itu yang dicari. Itu dicari itu ya. Dicari. Oh, gitu. Pantesan mereka juga ada yang sampai apa ya? Saya pernah lihat itu fenomena kok mulai ada kena gagal ginjal. Apakah memang nggak paham ya cara-cara? Yang penting badannya bagus itu ya. Iya sih, itu biasanya juga orang-orang yang latihan tapi ya mereka cuma tahu latihannya aja, cuma nggak tahu cara menjaga makanannya juga. Jadi itu yang ini ya. Jadi sekarang mulai banyak anak-anak muda karena ingin terlihat lebih
Keren. Keren itu ya. Keren. Besar. Saya juga sering lihat itu iklan-iklan di TikTok gitu atau di IG. Jika ini gini, jika kamu looks ya, apa namanya, ingin terlihat kuat, maka kamu pergi ke gym. Ya. Tapi jika kamu ingin kuat, maka do military workshop. Workout. Jualan dong. Jadi military workout. Ya. Apa bedanya antara gym dengan military workout ya? Kalau gym itu dia latihannya bisa pakai mesin atau yang di tempat kayak tempat-tempat fitness gitu. Tapi kalau workout itu biasanya bisa latihan di mana aja, kayak latihan-latihan latihan-latihan fungsional gitu. Jadi ya bisa lebih bisa latihan di mana aja, lebih bebas. Jadi nggak tergantung sama alat gym. Alat gym. Jadi bisa kayak body weight. Saya tuh kok juga pernah mendengar kata orang begini. Badanmu kuat, gede, bagus, tapi kamu push up 20 kali nggak kuat. Memang ada begitu? Ada. Soalnya beneran. Saya nggak percaya tuh. Masa sih orang ke gym kan gede badannya tuh bagus, terus disuruh push up 20 kali. Itu soalnya memang metode latihannya yang berbeda. Kalau orang-orang yang ototnya besar, dia pakainya hypertrophy. Hypertrophy itu dia latihan yang memang fokusnya memperbesar otot. Dia latihannya cenderung gerakannya lambat. Gerakan lambat. Repetisi sedikit, beban berat. Itu hypertrophy itu lebih merobek otot. Tapi kalau yang kayak orang-orang yang kuat push up-nya itu latihannya strength. Latihan strength training. Itu dia biasanya gerakannya cepat juga. Dia gerakannya nggak yang lama. Dia mainnya ke repetisi. Repetisinya bisa sampai 1 sampai 15 atau 20. Untuk repsnya. Beda kalau sama apa tadi? Hypertrophy itu. Hypertrophy ya. Jadi di situ beda metode latihannya. Kalau di dalam dunia sel ya, itu namanya epigenetik. Epigenetik itu sesuatu rangsangan yang diberikan kepada sel akan melakukan sesuai dengan apa yang kita perintah dan dia akan terbiasa. Oh gini ya gitu. Ya kayak apa ya? Dia menyesuaikan diri lah itu. Jadi habit bagi sel. Misalkan sel otot itu disuruh suruh diem ya, maka dia kan diem aja enggak. Sedikit lari dia kan ngos-ngosan. Begitu dia tuh sering bikin lari, awal-awal kan dia kaget. Akhirnya dia mulai notice. Oh, ini orang suka lari nih. Berarti aku segera bikin mitokondria yang banyak gitu untuk lari gitu. Ya begitulah, mungkin begitu ya. Jadi di dalam apa namanya tingkat sel itu mungkin bedanya antara latihan gym yang otot gede sama yang latihan kekuatan. Nah kan mas kita kan juga bela diri. Berarti dua-duanya dong. Jadi gimana? Saya salah satu. Saya juga pernah kayak latihan itu pasti awal-awal saya nggak tahu ya. Saya ngeliatnya belajar di online juga ngeliat orang itu latihannya hypertrophy. Terus saya coba. Sudah latihan hypertrophy saya gede ngepam. Terus saya juga minum kayak suplemen kreatin. BCA itu. Enggak, BCA dulu pernah makan, tapi nggak konsisten. Tapi saya lebih suka pakai kreatin. Itu kan mengikat otot ke jaringan sel, mengikat air ke jaringan otot. Nah itu gede akhirnya, ngepam lah gede bicep saya. Tapi waktu itu di suatu bela diri itu saya lagi tanding, itu kerasa efeknya. Ketika saya kayak mau mukul ya, ini jarak jangkanya lebih pendek. Jadi mukul cuma segini aja, terus gerakannya jadi lambat. Itu efeknya kalau latihan hypertrophy, dia memang bukan untuk bela diri, dia memang lebih untuk estetika. Makanya rata-rata orang yang badannya gede kalau disuruh tarung sama orang yang badannya kecil kayak yang latihan strength, dia belum tentu menang. Tapi dia memang tenaganya besar, tapi kalau untuk kekuatan pukulan dan lain itu kalah. Berarti dia mungkin kayak truk ya? Kayak truk lawan Ferrari gitu ya? Iya. Kalau suruh kenceng kuat. Kuat ya, terus-terusan. Tapi kalau suruh bawa barang bisa? Gede, barang-barang kuat. Berarti suruh bawa, berarti kalau ke gym berarti gini. Berat. Bawa barang-barang berat. Nah, kuat kalau mereka gitu kuat. Tapi kalau suruh kayak pukul-pukulan gitu. Tapi kalau porter bandara kan bawa barang-barang berat. Ya cocok buat sampingannya juga. Berarti mereka hypertrophy itu ya? Iya, kayak porter ya. Ya, oke gitu tiap hari dia angkat-angkat tuh. Iya, bahkan tahu kuli itu
itu kuat-kuat kan? Ya tapi kan dia nggak gede latihan, amat. nggak latihan ya. Mereka kan Nggak gede banget. nggak gede banget. Enggak. Ya, itu kan Kuat ya. Kayak latihan strength kan mereka, gitu ya. Bawa berat-berat setiap hari, bawa pasir angkat gitu. pasir. Bahkan kalau dibandingin antara orang yang latihan di gym sama mereka, kekuatan mereka, padahal badan mereka juga kecil kan. Kecil ya. Iya. Itu kenapa? Oh, itu latihan strength kok itu. Kalau di fitness, tapi mereka nggak latihan, tapi mereka kan makanya dari banyak karbonya juga. Terus mereka juga sering kerja berat dan itu hampir tiap hari kan. Nah itu nggak kerasa mungkin sama mereka. Lama-lama dia bawa karung sak-sakan tuh banyak kan. Kuat. Bisa 3 sak. Artinya dia nggak sama hipertrofi kan? Nggak latihan Dia berat. strength malah. Angkat berat kan ada yang latihan strength cuma 1 kali repetisi. Kayak misalnya kayak deadlift. Itu cuma 1 sampai 6. Itu bebannya bisa sampai semaksimalnya. Nah itu kayak gitu ibaratnya. Tapi mereka nggak latihan, tapi sudah dari keseharian. Keseharian udah kuat ya. Udah kuat. Tapi tidak look strength. Nggak kelihatan kan. Kelihatan. Tapi dia, kalau mukul gimana ke dia? Oh kenceng, kalau mukul itu kenceng kok kayak gitu. Bapak pilih suruh mukul kenceng. Berarti kalau gini, kalau ini dapat dua-duanya, iya, ikuti kuli. Itu bisa tuh. Ya buat bangun rumah juga ya. Jadi gak cuma ada ketangkat di barbel di gimnasium, tapi dia punya manfaat tuh. Buat orang juga ya. Buat orang juga itu. Jadi kalau Bapak Ibu yang ingin look strength, berarti ke gym. Tapi memang benar-benar strength. Dua-duanya nih, antara beban sama mukul, ikuti jalurnya kuli. Betul nggak itu? Iya. Boleh juga itu. Benar juga. Iya. Jadi asik juga ini. Iya. Perubahan fenomena sekarang itu. Iya. Jadi yang kalau zaman saya kan memang dulu tahun waktu saya kuliah 98 tahun 2000 itu fitness itu tidak banyak. Yeah. Banyak. Dan yang mahasiswa yang ikut ya nggak banyak juga. Saya nggak pernah ikut fitness ya. Nggak menjadi habit lah sekarang. Nah sekarang ini apa ya? Kenapa sih kira-kira Mas Yana? Kok banyak anak muda kok bikin fitness itu? Soalnya kalau zaman dulu itu belum banyak edukasi kayak sekarang ya. Kalau sekarang sudah banyak edukasi kayak online, terus mereka juga sudah tahu kalau orang dulu kan ngiranya fitness itu cuma buat badan kuat, badan gede. Mereka ada yang takut badannya gede gini. Padahal ternyata enggak. Bahkan kalau sekarang itu enggak cuma anak muda sebenarnya, sudah menjalur sampai ke lansia juga. Dari anak kecil, dari masih umur remaja itu udah mulai suka. Soalnya mereka butuh lah pas latihan kalau buat yang lansia itu biasanya tuh functional training. Iya. Itu jadi untuk kekuatan sendi gitu ya. Iya. Mereka butuh banyak yang kalau ke tempat fitness yang tua itu tuh banyak juga. Ya. Saya sih mungkin kalau dari kajian Karnus ya. Saat kita ini olahraga di mana darah itu akan dipompa keras untuk memberi nutrisi dan mengambil sampah. Sebenarnya yang mungkin mencontoh dari kuli tadi, kenapa kok dia dodolnya kuat ya? Karena kuli itu kan jarang dalam bangunan. Kenapa? Jarang di dalam ruangan. Oh ya. Dia di luar. Di luar ruangan terus. Kenapa? Ada matahari. Jadi pada saat kita itu melakukan kegiatan yang memaksa kerja sel butuh makanan dapat dari darah dipompa oleh jantung. Saat dia itu dipompa keras. Nah, di sini kita butuh matahari itu untuk skema jalur nitrik oxide sebenarnya. Nah, dengan regulasi di mana darah dipompa tadi dan udara itu melentur menyesuaikan tekanannya berapa ya. Nah, akhirnya makanan masuk ke dalam sel dengan proper. Itu ada teori itu. Nah, dari matahari. Tapi kalau orang itu latihan keras tapi di dalam ruangan, apalagi malam hari ya, nggak kena matahari, maka skema itu nggak dapat. Akhirnya apa? Terjadi inflamasi. Malah kerusakan sebenarnya di tingkat seluler. Gitu. Karena nggak kerasa karena dibus dengan nutrisi yang makan makanan yang tadi, terus semangat kan. Semangat kan energi yang luar biasa tuh. Aku pengen dapat badan yang seperti itu kan. Nah itu mungkin kalau ada mungkin nanti coba Mas. Nanti latihan gym di luar ruangan. Iya. Panas Pak. Emang panas. Emang buka baju. Ya, berapa menit lambat latihan itu. Apalagi kalau Surabaya kayak sekarang ini jam 10 itu. Sebentar aja 10 menit tiap hari tapi. Tiap hari. Nanti lihat bedanya.
Itu nanti dapat dua-duanya tuh insya Allah tuh. Kamu meniru Kuli tadi. Iya, makanya Kuli kuat-kuat ya gitu ya. Rahasianya di matahari. Ya, matahari. Selebihnya ya sudah sama lah makanan, apalagi dengan makanan yang baik ya di sana. Nah, sekarang saya ingin tanya lebih dalam lagi Mas tentang fenomena yang ada ini, tentang steroid, Ya. Anabolik steroid. Itu di dunia gym gimana Mas? Kalau anabolik steroid itu ada sih beberapa pemakai ya. Kalau sekarang itu lagi ya lumayan naik karena ada beberapa influencer yang ada yang kayak menormalisasikan. Padahal ya sebenarnya Menormalisasikan. iya ada. Jadi membiasakan steroid. Ya, tapi ya sudah rame lah itu sudah sempat itu juga. Sebenarnya steroid itu hormon yang bisa buat memperbesar otot secara instan. Iya, kan testosteron kan pakai ini Iya, ya, hormon anabolik kan. testosteron, anabolik. Itu ada 2 tipe, ada yang di pil, ada yang diminum, sama ada yang disuntik. Oh, Nah, yang banyak pakai mana? banyak pemakaian itu suntik karena lebih stabil lah kalau untuk efeknya juga. Dia lebih untuk jangka panjangnya lebih lebih stabil, ototnya tuh lebih apa ya, ketahan lebih lama daripada yang pil. Kalau pil tuh dia instan langsung gede jadi, tapi dia nggak bertahan lama, bisa ngecil lagi. Yang kecil lagi. Jadi kalau lepas hormon apa ya? Apa ya? Soalnya dia pakai nih, pakai hormon, Iya. bagus nih. Itu lepas itu. Itu Oh, gimana? biasanya kalau setelah pemakaian itu ada efek sampingnya. Jadi kayak hormon yang kita kan sebenarnya sudah memproduksi secara alami lah. Iya. Tubuh kita sudah memproduksi secara alami. Terus kita suntik itu sebenarnya melebihi. Dan tubuh kita kalau sudah disuntik dia merasa kayak wah sudah cukup nih. Itu yang bikin hormon alami kita berhenti. Ya. Nah, kalau sudah berhenti gitu nanti efeknya bisa mengecil penisnya. Penisnya. Penisnya sudah ngecil. Heeh. Itu banyak kejadian. Artinya kalau dia berhenti? Hah? Kalau dia berhenti? Berhenti Gede lagi? Oh enggak dong, udah berhenti ya nggak produksi, jadi Oh, enggak? bisa kemandulan kayak gitu. Oh, Heeh. oke. Terus ya banyak efek lain kayak tumbuh jerawat, terus Heeh. penyakit hati, Ya. terus ada juga yang banyak yang meninggal kan karena eee, darahnya tuh kehambat. Oke, jadi testosteron memang itu hormon steroid yang memang diproduksi oleh kalau pria tuh di testis gitu, Iya. di lever cell. Nah, pernah tahu bentuknya gimana steroid? Apa? Pernah tahu bentuknya? Saya sih pernah lihat online aja sih. Saya kalau ketemu orang langsung, itu saya pernah ditunjukin, tapi ditunjukin fotonya gimana, itu Foto waktu produknya ya? produknya. Itu saya lihat dia waktu itu saya nge-gym gym di Majapahit lah. Sekarang tempatnya udah tutup. Itu saya ketemu sama, eee, binaragawan. Dia itu badannya gede, saya juga penasaran, "Wih, kok badannya gede gini? Kok bisa tahu saya kayak gitu juga?" Saya kan Iya. merasa kayak terpancing gitu. Terus saya itu zaman-zaman saya masih kurang edukasi fitness, saya merasa pingin gitu. Terus eee, akhirnya saya berteman lah, saya tanya-tanya, kan saya penasaran juga gimana sih kayak kok bisa cara bikin badan gede. Saya sudah ngikutin latihannya, terus ya, makannya juga ngikutin, cuman ternyata hasilnya nggak bisa sebesar itu, ya karena memang dari ininya juga, saya nggak ngikutin kalau itunya. Dia kan bener-bener gede, gedenya tuh ya, apa ya, ya kayak 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 Arnold? sekarang, Arnold ya kayak gitu, Arnold ya? gede badannya. Mmm. Cuman ya efek saya tanya ke orang tua saya, "Pak, kok badan saya gentar kayak gini, boleh nggak?" Gitu. Terus katanya papa saya ngomong, katanya, "Ngapain punya badan gede pakai steroid itu bahaya." Orang tua saya kan ya masih taunya kalau steroid itu bahaya gitu aja, cuman nggak tahu apa efek sampingnya. Terus saya mulai cari-cari lah, oh ternyata steroid daripada positifnya lebih banyak negatifnya. Iya. Biasanya pun orang yang pakai steroid itu kalau yang sekedar buat gaya-gayaan aja sih rugi sih. Kalau orang-orang yang yang pakai steroid biasanya itu orang-orang yang mau kompetisi kayak binaragawan. Itu boleh? Dibolehkan? Ada yang boleh, ada yang Ada nggak yang enggak? boleh. Kan ada yang kategori, ada yang neti, sama ada yang Ada yang pakai ada yang boleh pakai? Oh, ada ada yang boleh. kategorinya ya? Ada Steroid kategorinya. termasuk steroid ya? Yang neti itu tapi ada sih beberapa orang yang suntik terus beberapa tahun dulu nunggu hilang efeknya, tapi efeknya sudah udah gede, pakai steroid aja kayak ibaratnya kayak doping, kayak cukrang gitu. Tapi jangkanya panjang. Makanya udah lama gitu. Terus ikut kompetisinya beberapa tahun lagi. Jadi pas dites urin dia tuh nggak ke-detect. Jadi kalau secara bentuknya ini Mas, steroid Mas.
Oh, ini bentuk Ya ininya zat zatnya bentuk molekul ini anabolnya. anabolik steroid. Iya. Kalau steroid kita ini. Jadi sebagian steroid itu sebenarnya gini, steroid itu pada saat diproduksi itu nanti itu sebagian besar akan diikat oleh pengikat hormonnya, namanya seks hormon binding globulin SHBG ya. Itu liver yang bikin. Itu mayoritas diikat tuh. Lalu yang free itu baru aktif. Oh, Nah, sangat dikit. Nah, tapi begitu nanti kadar testosteron tadi itu naik dan di level tertentu ngasih tahu ke otak, ya, otak akan nyetop. ya, Nah, itu udah skema-skema yang alami tubuh kita sih. Artinya dia tidak boleh over ya, ya, karena kayak seperti masalah. itu ya, Kak. Terus bahan bakunya steroid itu kan dari kolesterol sebenarnya. Makanya kalau orang ingin dapat hormon steroid yang lengkap ya jangan hindari kolesterol, harus makan daging, Iya, harus iya. makan telur, susu dan sebagainya. Tapi jangan minum statin, obat anti kolesterol. Nggak boleh ya? Ya nggak boleh. Ya gimana? Liver nggak boleh ngeluarin kolesterol, nggak match gitu kan. Makanya kalau ada orang nge-gym, wih, otot gede, pakai obat-obat An anti kolesterol itu, heeh, wah itu nggak jalan di sana. jadi Nah, nggak jalan steroidnya ya? ya, ya kan dokternya kolesterol. Jadi kolesterol harus sampai diterima oleh gonad. Kalau pria gonad di testis itu, Iya, iya. diambil dulu. Kemudian tinggal nunggu perintah dari otak nanti. Nanti ya otak ada rangsangan, dia akan bikin hormon GnRH, nanti kita ke FH baru nanti ke testis kita. "Oh bikin lu," wah gitu bikin dia. Ya waktunya action ini, betul otot mau dibikin kan gitu, tulang mau dibikin, kan itu kerjaannya si testosteron kan. Tapi jangan lupa sebagian nanti itu, testosteron itu akan diubah jadi estrogen. Ini testosteron, nanti sebagian nanti aktif ya, jadi testosteron, lalu sebagian jadi estrogen, estradiol, situ. Nah, silakannya kalau kalau ini skema ini ditambah steroid dari luar, apalagi anabolik, itu lebih poten loh. Anabolik itu dia ada yang sulit diikat atau low affinity oleh pengikat hormon. Kan testosteron kan apanya kan keluar langsung diikat mayoritas oleh protein Iya, dari iya. liver ya. Nah, kalau yang anabolik itu ada yang nggak diikat. Jadi akan meningkatkan kadar free kolesterol, free testosteron. Nah, ini akan nge-boosting otot. Iya. Nah, begitu nge-boosting otot gede dan gede jumlahnya tinggi, otak perintahkan ke testis jangan produksi, makanya mengecil itunya. Iya, Jadi iya. gede badannya tapi senjatanya kecil. Kan lebih baik Iya, badannya kecil tapi serem juga ya. gede senjatanya. Nah nah kemudian, makanya saya tadi mereka-reka gitu loh. Iya, iya. Karena saya baca di Google, ini saya Google ya, Iya, iya. saya nggak tahu pastinya nih. Jadi hubungan antara anabol steroid dengan fenomena gay, LGBT itu loh. Mmm, Memang ditemukan bahwa prevalensi yang paling besar memakai steroid itu adalah, oke. gay, kata Google. Mantap. Makanya saya tanya ke Mas tadi, Iya, iya. kira-kira, eee, apa namanya, fenomena Steroid. di fitness itu Mhm. kan kabar burung ini kan banyak Iya, sekali saudara-saudara kita yang suka sama punya jenis. mindset begitu, punya ya Heeh, LGBT lah gitu ya, sama iya. jenis itu. Itu memang bener nggak sih? Apakah Kalau hoax doang itu? kalau itu sih, apa ya, kalau dari tempat-tempat fitness memang ada yang memang banyak banyak gay-nya itu, tapi mereka saya kurang tahu dari story itu. Tadi saya Ya, tahunya mereka enggak, memang dari dasarnya. banyak gini, Mhm? isu bahwa di tempat fitness itu jadi tempat berkumpulnya teman-teman Oh, kok bener kalau kalau itu apakah benar atau enggak itu? Itu aja. kalau dari steroidnya? Enggak, dari Dari lingkungannya? lingkungan fitness itu apakah apakah banyak yang sebagian Oh, ya, ya. itu G itu, Memang bener sih kalau itu. bener, Memang bukan hoax ya? bukan hoax itu beneran. Saya Jadi kira itu hoax itu. beberapa tapi nggak semua gym ya. Memang ada Ya, beberapa gym, beberapa, coba aja ada yang artinya kayak gitu. bisa menjadi stigma bahwa, oh di tempat gitu kemungkinan, tempat berkumpulnya Oh, iya. G gitu, Heeh. maksudnya gitu. Ini kan masalah kan negara kita kan mayoritas masih belum belum menerima itu kan, Iya. sebetulnya gitu aja. Ya jangan sampai menerima Iya, jugalah. oh ya jangan menerima ya? Jangan sampai jangan wah serem juga.
Nanti Tapi kalau anak-anak Belanda lihat Belanda cowok-cowok cowok. menerima. Oh, Belanda menerima? Belanda kan menerima Belanda. Belanda negara mana? Prancis ya? Prancis. Yang G itu yang menerima G itu Itu Prancis, Jerman. Jerman. Jerman Jerman. Jerman. Jerman Ya, menerima. saya lupa. Ya, Jerman. Saya lebih tertarik tadi. Jadi oke, yang pertama adalah memang berarti di sebagian gym itu memang Ya ada ada memang, yang nyari di sana. ya artinya tempat berkumpulnya lah mungkin ya, Ya. berkumpulnya, gitu. Nah, saya baca juga dari komunitas G itu memang pemakai mayoritas steroid itu adalah mereka di sana. Nah, kalau dari kacamata saya, eee, oh ya, karena waktu hormon steroid itu dipakai, kan akan meningkatkan testosteron Ya. dari luar ya, dan itu anabolik, artinya testosteron yang buatan nanti Ya, ya, betul, Mas. buatan. Artinya itu udah lebih poten, buatan lebih poten dibandingkan yang alami kita. Dan sebagian testosteron tadi itu akan jadi estrogen. Nah, estrogen tadi itu juga akan membawa membawa komposisi estrogen dan testosteron dalam tubuh pria yang harusnya perbandingan tertentu, begitu berubah, jadi sampai ke mindset akhirnya, ke pola pikir juga tanpa disadari. Jadi perubahan pola pikir Iya, yang sampai kayak sampai gitu. ke apa ya, psikologis ya. Kan hormon itu kan gini, seseorang bertindak itu sebenarnya tindakan seseorang itu yang di luar itu adalah manifestasi dari serangkaian perintah dalam sel-sel dia sebenarnya, Ya, begitu. ya, ya. Jadi perubahan itu mungkin bagi orang sendiri dia nggak ngerti, ada apa dengan saya gitu. Kayak mungkin, saya nyopir kendaraan nih, nyopir bis. Bis saya, mestinya tenaganya tahu 260 horsepower misalnya. Entah kenapa saya nggak tahu, ada yang ngulik mobil saya gitu, bis saya jadi tenaganya 1000 horsepower. Oh, diubah. Saya nggak tahu, justru ada yang ngerubah ECU dan sebagainya. Kok saya gas kayak Ferrari gitu. Ini bis kayak Ferrari gitu. 1000 HP misalkan. Ya. Yang nyopir nggak ngerti, ada apa dengan saya? Kok saya pengen ngebut terus gitu. Ya mungkin tadi, artinya seorang laki-laki tadi begitu entah mungkin dari awalnya mungkin ada sesuatu pengalaman buruk secara psikologis, Ya. atau yang kedua mungkin di awalnya ada juga mungkin dia ikut-ikutan pakai steroid, tanpa sadari ada perubahan hormonal, terus lingkungan mendukung, wah selesai jadi sudah. Berarti ya steroid juga punya pengaruh ke Pengaruh, apalagi ke GI ya kalau itu menurut saya sih ya, ya, ya. dari PT, Ya. PT tadi. Jadi lebih baik saya sih setuju, lebih baik kalau kita ke-gym ya jangan pakai steroid lah. Iya, lebih baik neti-neti aja. Iya, apa Alami ya, neti-neti. oh nanti bahasa gaul ya? Ya. Natural. Nanti aja ya. Itu memang luar biasa itu. Nah, kalau Mas, kalau pakai BCA itu gimana, fakta di gym itu? Kalau BCAA itu aman sih, itu cuman suplemen aja pendukung buat apa itu? ningkatin apa, kayak stamina gitu. Terus yang bagus juga buat recovery gitu. Itu cuman buat gitu aja, itu masih aman. Saya pun Pakai ya? masih pakai BCA ya untuk growth otot sih. ya. Sebenarnya kalau tanpa Macam-macamnya. kita kasih steroid aja dengan makanan yang benar, ya itu ada di makanan kita sebenarnya. Nggak perlu di apa, di dosis lebih. Tapi kalau pakai steroid tuh misalnya suntik nih, terus dia mau latihan ngawur lah, kok bicep kayak apa gimana, pasti jadi gitu. Soalnya memang steroid itu ngebantu buat memperbesar otot itu. Dia mau latihan kayak gimana aja, asal pokok latihan aja, asal pasti gede. Iya, dia tuh langsung perintah ke langsung ke DNA. Jadi bedanya hormon steroid sama non steroid. Kalau steroid itu langsung ke DNA, nggak butuh reseptor. Ibarat kata gini, steroid itu ibarat Donald Trump. Itu langsung telepon Prabowo. Nggak pakai orang ketiga ya. Nggak butuh juru bicara, telepon langsung. Gini, itu perintah itu. Makanya langsung ke otot. Langsung ke otaknya sel, langsung perintah itu. Jadi sesuatu dari kenapa saya membandingkan Donald Trump dengan presiden kita ya karena juga secara negara gede mereka kan, mereka punya power lebih kuat kan. Semua presiden di dunia ini kecuali Iran, hanya Iran yang berani kan. Iya. Kalau Iran mungkin telepon dilawan, kalau yang lain Saudi Arabia rajanya nunduk dia. Ya itu berat steroid, testosteron dengan otot, otaknya semua otot kita, tulang kita. Hampir semua sel kita begitu keluar steroid dan dia punya reseptornya bisa ditelepon masuk
do it. Langsung itu. Makanya kan ada obat dewa namanya corticosteroid. Itu obat dewa itu. Obat dewa. Obat gimana? Obat dewa itu ya jika Mas Cinta sakit-sakitan, sakit-sakit itu rasa sakit, gelinu, capek, gatel, kasih itu antiinflamasi itu langsung semua imun langsung berhenti. Lagi langsung sehat. Ya udah sehat. Ya udah sehat. Sepertinya sehat, nampaknya sehat tapi enggak. Tapi steroid juga kan dipakai di dunia kesehatan kan? Oh iya, dipakai. Tapi pakai resep dokter. Contoh obat AB, penunda menstruasi, steroid. Ya, steroid ya. Iya. Dipakai terus gimana akibatnya? Kanker. Iya. Banyak orang kena kista gara-gara mau haji misalkan mau menstruasi dikasih obat penunda mens. Wah, sudah. Kan manipulasi perintah. Iya. Itu perintah loh itu. Sembarangan. Hormon laki dikasih ke cewek juga ya. Masalah. Makanya tadi begitu kita nanti over testosteron, kan nanti sebagian testosteron jadi estrogen. Ya. Nah, dari estrogen itu nanti itu levelnya berbeda dari kodrat kita, maka payudara kita akan membesar juga. Dari cowok. Ya. Yang cewek tadi yang suaranya sampai suara juga. Berat juga. Ya begitu. Jadi kalau apalagi tambah anabolic steroid tadi dari luar, Mister P kita kan juga akan mengecil. Tapi biasanya ada juga yang cewek yang pingin jadi buci, yang pingin cewek ke cowok, mereka pakai hormon itu. Ya pakai itu juga, pakai steroid juga. Karena memang pengen kelihatan kayak cowok lah. Nah makanya tadi itu kan. Makanya sudah ya nggak tahu lah itu ya. Mungkin namanya coba. Keterusan akhirnya nggak sadar dan masuk ke otak. Jadi dia pun nggak sadar itu. Ada juga emang dari pengalaman psikologis dulu. Iya. Psikologis, ada pengalaman dulu dan sebagainya. Itu sih. Jadi susah membedakan mana yang benar ya. Susah ya, dalam artian bukan benar-benar ya. Kalau masalah benar nggak benar masalah LGBT ini ya tergantung cara pandang sih. Kalau bagi yang beragama ya nggak benar kan LGBT. Bagi yang bicara hak asasi manusia ya benar juga. Makanya susah saya lah gitu. Iya, kan hidup saya gitu. Nah itu. Jadi kita nggak bisa, saya nggak berani menjas sih, kalau cara agama kita ya, agama manapun lah, saya kira, ya tidak boleh, itu kodratnya nggak begitu. Tapi kalau kena HAM, nah kalau udah HAM kan ya hak masing-masing lah, nggak ada yang bisa. Dia juga nggak maksa kok, sama-sama mau. Sama-sama maunya ya sudah, cuma lagi. Makanya kan sampai sekarang polemik itu terus berjalan dan saya lihat sekarang ini makin loh Mas. Apa? Makin terang-terangan ya. Iya. Saya kemarin ke Bandung di mall. Kalau cowok sama cowok kan masih kelihatan ya. Yang susah kelihatan cewek sama cewek. Iya, kalau cowok karena kita cowok ya. Cowok pelukan kan aneh kayak apa gitu. Tapi kalau cewek kan ya gandengan tangan ya biasa ya. Iya, pelukan. Kalau cowok gandengan tangan kan aneh kan. Kayak jijik kayak. Iya. Apa gitu. Kalau dulu zaman saya cewek sama cowok jalan bareng, wah ini fitnah ini. Ya, sekarang mulai keren lagi cowok sama cowok jalan bareng. Wih. Kalau dulu zaman saya nggak apa-apa. Karena nggak ada itu. Nggak. Ya belum rame lah. Belum rame. Jadi ya biasa aja. Kalau sekarang gitu. Darah aja gitu. Iya. Wah, kacau ini. Pernah nggak ngalami itu? Kan di gym. Saya nggak di gym doang. Saya kan dari sosial media kan. Itu banyak banget yang nge-DM kayak ya pelecehan sih sebenarnya. Kalau dimasuk kayak ditanya harga berapa gitu. Terus saya ditawar harga berapa. Terus ditanya per jam atau dan lain-lain ya. Sebenarnya kalau itu udah masuk pelecehan seksual sama laki cowok lah. Ya soalnya kayak bahasanya juga kurang pantas itu ke DM gitu. Ke DM banyak di DM daripada langsung. Dan itu orang-orang yang kalau kita lihat isinya itu ya mereka dari fitness depannya, modelnya yang bagus yang gede-gede. Bahkan ada yang influencer itu followersnya udah banyak, itu nge-DM saya, nggak perlu sebutin ya. Itu kalau kita lihat looksnya itu udah ganteng, badannya bagus. Cuman nggak tahu kenapa dia baru chat kayak hai sayang. Aduh, ada saya tuh kayak waduh, kenapa dia orang kayak sayang banget gitu. Padahal cewek-cewek yang nge-DM dia tuh banyak banget. Saya lihat tuh kayak wow kayak ya oke lah kayak, tapi ya sayangnya di situ sih. Iya ya. Namanya orang sudah berubah orientasi ya. Iya, mungkin karena nggak sadar dia pakai steroid gitu ke sana tuh. Repot ini. Soalnya kan kalau di gym kan apa ya?
bentukan yang bagus juga menarik kayak six-pack dan lain-lain yang itu yang disukain sama mereka. Kan mereka kalau pengen latihan juga mau cari badan yang bagus kan buat lihat atau cuci mata lah bahasanya kok mereka di yang mereka. Cuci matanya ke situ ya? Cuci mata di sana. Makanya mereka kenapa bukan tempat berkumpul ya? Mereka tempat nyarinya gitu. Bentar. Kan mereka juga nge-gym juga. Nge-gym juga, tapi kan ada yang nge-gym bukan buat niat nge-gym, ada yang nge-gym bukan buat lihat-lihat gitu doang kan. Oh. Jadi cuman beberapa yang kayak gitu-gitu. Cuman mungkin kalau kita cowok itu dulu cari perhatian ya. Ya. Cari TP coba dulu masih muda ya. Cuman saya TP-nya kok khusus itu. Iya. Waktu dulu kan kita kan cewek-ceweknya ke tempat cewek kan. Iya, gitu kan. Masih normal soalnya. Ini ke tempat. TP tempat cowok ngapain itu kan? Itu. Memang sudah saya amati ya. Kemarin waktu saya juga di Jogja, saya juga lagi iseng bikin konten aja di tempat makan lah itu. Juga terang-terangan ada juga. Ada gitu. Saya nggak tahu tim saya itu di depan saya. Saya nggak tahu ya, kayak notis. Saya kan emang lagi fokus bikin konten. Di wawancara gitu kan. Nah, di meja depan saya itu ada pasangan muda-mudi. Muda-muda cowok cewek. Ya, muda-muda gitu. Jadi sekarang udah terang-terangan betul. Dan nggak tahu ya, kedepannya gimana saya nggak tahu. Artinya apakah makin parah kan bagi orang yang seperti kita. Kalau bagi mereka ya tambah seneng ya. Bagi mereka ya tidak parah, itulah hidupnya mereka. Yang penting kan saya nggak ganggu kamu kan gitu. Ya ini tapi ada sih yang ganggu kamu kan ada. Ada loh. Jangan salah, kayak apa namanya, ada yang misalnya orang normal nih, dia tuh udah normal tapi diajak belok. Mana mau orang nomor tidak belok. Ya iya itu, tapi kayak ada yang ngechat terus gitu. Saya kan juga gitu kan, bukan awalnya, saya kan orang normal kan. Terus di chat terus kayak, ayo belok, suruh nyoba. Ngapain disuruh ngajak kan serem ya. Terus kayak kan akhirnya ngeblokir capek kan, memblokir ada berapa ratus ribu. Ratusan lah. Itu DM kayak gitu sampai saya capek. Kan kayak ada chat gitu ya, biarin. Iya ya teman-teman ya yang lihat podcast ini ya Mas kita ini straight ya. Saya juga straight ya. Saya alhamdulillah saya tidak begitu ya, karena saya bukan fitness. Bayangin kalau gimana kalau orang-orang yang influencer yang fitness itu ya. Iya. Berapa banyak yang di DM. Tapi saya dulu pernah ngerasain ya, di zaman saya masih badan saya biasa aja, belum bagus. Itu nggak ada yang ngechat gitu. Terus begitu saya mulai mendalami fitness lah, mulai ngelatihan, itu badan saya baru mulai kebentuk, itu mulai di chat. Baru mulai aja. Kok tahu? Berarti you foto dong kan di IG. Iya kan, saya kan ya merasa teman-teman saya kan atlet kan. Mereka kan foto buka baju normal kan. Oh iya. Tapi kok saya yang buka baju, katanya kayak kan badannya saya jadi kan kayak wah gini terus bisa nih di chat gitu. Oh gitu. Kan badannya kan merasa kayak badan bagus itu kayak wah ini kayaknya mancing gitu. Berangat. Wah, berarti ini mungkin ada yang perlu dikoreksi tentang auratnya laki-laki. Iya. Laki-laki auratnya kan kayaknya aurat laki-laki sekarang dari kayak cewek juga deh. Iya, mungkin sama laki-laki sudah pakai jilbab. Gimana nih? Gimana Pak Sandi? Ini laki-laki ini kayaknya sudah berubah auratnya ini. Full. Ya, kalau dulu kita nggak pakai baju aja santai. Ya kan? Dari pusar ke bawah sampai lutut kan. Nah sekarang loh, waktu sampean posting tuh pakai CD doang atau pakai celana. Terus saya cuma pengen kayak orang-orang kan kalau fitness ya, foto mirror selfie, pengen lihat pamer ini aku sekarang nge-gym, badanku udah bagus gak kayak dulu gitulah. Perubahan apalagi yang bikin mancing cewek niatnya, sengaja foto sini biar kayak gue seksi ini, tapi yang DM cowok. Salah pancing ini. Pokoknya mancingnya kan hiu, kan tuna dapatnya ular. Kan sapu-sapu. Oh jangan. Nanti dimarahin. Dikat. Aduh. Ini ya satu sisi emang sangat sih bagi kita
sangat prihatin ya hal itu. Kemarin juga saya baca di viral di video juga ada ustadz itu. Oh iya. Ustadz. Ada di kemarin tuh. Ya ada ya. Viral itu kemarin tuh. Saya pikir dengan santriwatinya. Ternyata. Oh Santri. iya. Ada kan? Banyak. Orang Arab kan? Iya. Enggak cuman itu cuman yang terbongkar aja. Oh. Sebenarnya kok saya cerita-cerita dari pesantren teman-teman saya itu ada yang kayak gitu emang dari nggak tahu ya. Takutnya jelek-jelekin tapi ya nyatanya gitu. Jadi kayak ustadznya ngelecehin sama santrinya sesama jenis. Ya kayaknya sudah parah ini. Ini jangan-jangan steroid udah masuk ke sana juga ini. Jangan-jangan ini. Kayaknya emang bawaan sih kok itu. Bawaan. Karena tujuannya nge-gym anak-anak muda ini kelihatan bagus. Padahal situ ada efek kesehatan kan. Efek kesehatan. Nah, mereka tuh seberapa aware sih dengan kesehatan itu? Biasanya orang-orang yang pemakai steroid itu yang pemula lah atau yang awal-awal pinginnya yang cepat instan terus nggak tahu efek sampingnya. Jadi kalau mereka tawarin produk kayak sales gitu ya, wah mereka tertarik aja kan mereka nggak tahu produknya apa nggak dikasih tahu efek sampingnya, cuman tahu wah ini bisa cepetin gini. Oh mereka kan ya siapa sih yang nggak suka instan daripada iya. Itu. Apalagi dia suka makan mie instan ya? Iya makan mie instan ya. Instan kan instan semua itu. Kalau pakai steroid paling bisa cepet itu tergantung hormon juga ya. Ada yang bisa sampai 3 bulan atau 8 bulan lah itu udah gede. Oh, cepat juga ya? Cepat. Tapi kalau orang-orang yang kayak neti itu belum tentu bisa besar segitu juga. Itu pun ada yang katakan hormon balik ke hormon lagi. Ada yang sampai latihan bertahun-tahun ya gedenya ya lebih ke atletis. Ataupun ada yang gede pun ya Kak, segede besar kayak gitu. Nah, banyak nggak Apa? Waktu latihan gym itu cedera otot itu? Cedera otot pasti itu. Itu udah umum lah sehari-hari pasti cedera. Ya latihan meskipun latihan ringan tapi kalau misalnya gerakannya salah itu ya tetap cedera. Jadi kan saat ini kan banyak orang fokusnya ke gym itu kan untuk gedein otot, gedein ya, masa otot digedein. Tapi mungkin teman-teman gym lupa bahwa otot itu kayak beton. Ya. Nah, beton itu kan isinya itu ada besi. Ada besi kan? Ya. Kemudian ada semen sama batu itu kan. Ada apa namanya? Ya, rangkanya lah. Rangka diisi sama itu kayak semen, batu, pasir itu ya kan. Campuran lain-lain. Molen lah. Jadi semen, batu, pasir itu ya kayak redim mix itu. Nah, ototnya sama. Jadi yang membuat rangka yang besinya itu proteinnya namanya protein fibril. Itu yang nanti justru menguatin dia kelenturan dia waktu dia angkat beban ya dan udah cedera gitu, udah kepelintir gitu. Nah, ada kuat. Kalau beton kalau nggak ada besi kan gede emang. Saya kan hilang kelenturan dia. Mudah hancur, mudah patah. Mau hancur. Iya. Nah, yang sedangkan kalau di otot itu fibril, itu dari kolagen. Jenisnya jenis protein kolagen. Ya fibril helix. Nah, yang ngisi itu BCAA, nanti ada glicoprotein, itu pengisinya. Jadi saya bayangin kalau kita hanya fokus ke BCAA, kita hanya fokus ke pengisinya kayak whey protein, globulin itu kan. Plus ada gulanya, proteinnya itu membesar memang dia. Tapi kalau tidak diperhatikan betonnya, apa besinya itu, fibrilnya, maka rapuh. Mungkin itu juga bedanya sama kuli. Iya. Dia lebih terbiasa untuk latihan kekuatan kan ya. Tapi mereka pun makannya ngawur. Kalau di diet mereka kan lebih banyak makan karbo, lauknya kan sedikit kan. Iya. Ya kadang yang heran di situ ya. Kok bisa ya sampai sekuat itu? Ya itulah, jangan benci karbo. Karena sebagian itu bisa dibuat dari tubuh kita. Berarti protein itu sebagian protein bisa dibuat dari gula. Bisa dibikin. Cuma butuh asupan N nanti ada NH lagi nitrogen nanti. Nah, supaya bagus di situ maka kita tambahkan kolagen tadi. Tambahkan kolagen. Nah, kebetulan kalau di Kanus itu memang kita punya itu Akadri namanya. Untuk kolagen dan untuk otot itu. Ada di sini. Tuh, ini nih. Oh yang ini. Oh iya.
Ini air drink. Ini bubuk ya? Iya, kasih air aja nanti diminum. Cuman dia memang tidak untuk menggedekan otot, Jadi untuk apa? untuk melenturkan dan kekuatan. Oh. Gitu. Jadi ini mungkin bisa Kayak buat di tempat gym bisa berarti? bisa wajib. Itu saya pakai untuk anak-anak bola, Ya. orang-orang yang sakit sendi, Iya. orang-orang yang lansia. Bagus ya buat lansia ya? Iya, lansia, Lansia kan ya? lansia aja bagus, apalagi untuk anak-anak muda, Iya. apalagi orang nge-gym itu kan. Nah itu bagus. Lansia kan ya otot-ototan juga udah kaku Udah juga kan. kaku, Berarti kalau dipakein itu ya jadi lebih lentur. lentur. Jadi nanti dapat kelenturan, dapat juga kekuatan. Jadi kayak kita beton tadi, kalau beton tadi punya besi yang banyak, Dia lebih kuat. ya ditambah latihan yang bagus, nanti gedenya bagus, tidak gampang turun loh. Iya, akarnya udah kuat. Udah kuat. Jadi latihan beban dinaikin pun dia tidak mudah cedera. Kayak gitu. Ya. Ini akadri, ini sedikit pengenalan ya Bapak Ibu ke dunia gym ya. Bapak Ibu yang pengen nge-gym, kuat dan tidak mudah cedera, bisa nih pakai skema Skarnus. Terus di dalam anak-anak gym itu banyak nggak yang masalah lambung, Mas? Masalah lambung lumayan sih kalau untuk untuk gym sejauh ini belum tahu ya. Saya sering lihat di atlet sih ya kalau atlet. Karena kayak kalau saya kan mereka itu disuruh diet ekstrim. Ada yang pelatihnya nyuruh. Bentar, diet ekstrim gimana sih? Diet ekstrim tuh yang dalam beberapa bulan atau beberapa hari mungkin ya. Dia tuh disuruh turun kayak dalam 1 hari nih kamu ikut kelas ini turun 5 kilo. Oh, disuruh 10 kilo. Ada yang berbulan, ada yang 4 bulan atau 3 bulan suruh 10 kilo. Kan lumayan ya ekstrim sebenarnya. Terus jadi cara dietnya juga ada yang merasa diet itu nggak boleh makan. Nah, itu yang bikin kena sakit lambung ya. Sakitnya kayak mah gitu. Mah parah itu. Atau penyakit kuning. Wah, liver kuning. Ada masalah ini. Nggak makan. Mereka nggak makan soalnya. Mereka cuma minum. Ada yang malah bilang diet nggak makan nasi, nggak makan karbo. Kan energi dari karbo juga kan. Kalau nggak makan nasi gimana energinya? Bangun otot tanpa karbo ya nggak bisa. Buat latihan, apalagi buat latihan anak-anak bela diri kan ya. Lemes kan ya. Mau latihan juga gimana latihannya, mau latihannya lemes gimana mau tandingnya. Jadi banyak masalah gitu. Sebenarnya pelatih juga sudah edukasi sih. Kayak makannya dijaga, terus yang nggak boleh makan ini, ngomong gitu. Tapi anak-anak sekarang susah dikasih tahu, kayak mie gitu. Mereka sukanya mie gitu. Ya itu yang salah sih. Gak makan, aku nggak makan nasi, tapi aku makan mie. Kan sama aja, itu lebih parah. Lebih parah. Jadi parah itu kalau mie, karena dia ada bumbu-bumbunya itu. Ya bumbunya yang bahas. Kalau apa namanya minyak ya kan dari terigu tuh. Iya. Itu nggak ada masalah sih. Aman. Bumbunya itu. Dengan cara masaknya. Balik lagi cara masak. Cara masak. Ya, karena semua mengajarkan cara masak emang. Kita ada cooking class. Dan satu lagi emang atlet tidak boleh menetralkan asam lambung. Menetralkan kan banyak obat mah. Oh iya obat mah kan banyak kan. Nah itu menetralkan asam lambung. Oh menetralkan. Kan jelas penetral asam lambung kan itu obat mah itu. Itu masalah. Karena asam lambung kita itu untuk memecah makanan kita, untuk dimakan sel. Itu kan kayak asam lambung itu kayak kompor dalam dapur lah. Jadi dapur itu kayak lambung kita. Kan biasa dapur kan untuk mematangkan makanan yang mau kita makan. Ya sama, lambung itu mematangkan makanan yang mau dimakan sel. Nah kalau makannya mentah gimana? Ya nggak dimakan sama sel, dibuang jadi feses. Lalu olahraga, tanding, ya kayak letoy lah, semaput. Ya lemes juga. Ya sakit. Pasti sakit. Makanya nggak boleh. Makanya kita concern ke sana, Mas. Karena itu concern edukasi masyarakat, asam lambung nggak boleh netral. Terus gimana caranya sakit lambung? Dilapisi dan dibangun. Nah itu kita punya. Pertama di Indonesia. Apa itu? Yaitu nutrisi untuk menambah lambung. Berarti suplemen? Ya nutrisi makanan. Nah ini AL kartu labu. AL. Ada di situ. Apa ini? Bubuk apa? Serbuk. Kasih air panas saja. Diminum? Minum. Oh kira campur makanan bisa teh? Bisa. Bisa. Campur aja. Kayak dicampur ke soto gitu.
campur soto bisa aja nggak Bisa, apa-apa, enak juga, itu, bisa. Asal saya sering air panas saja saya minum, Oh, gitu ya, Pak? itu ngelapsi lambung ngelapsi lambung. Nah itu poin penting, ini mungkin sharing aja, jadi, ke teman-teman yang gym ya, atau olahraga yang lain ya, Iya, bela diri atau apapun itulah. Jadi kalau pingin badannya sehat, nggak usah pakai steroid kan, iya, iya. asal kasih makanan selnya itu. Iya. Nah itu, lambungnya nggak boleh netral, wajib. Lalu bangun otot kita kasih, jangan lupa, fibril protein, itu dari kolagen. Tapi orang-orang kalau udah sakit, Pak, ya biasanya ya langsung minum obat. Nah itu yang salah, makanya Heeh. makin sakit nanti. Mbak amati ya, amati. Heeh. Teman-teman yang nge-gym ya, amati teman-teman yang nge-gym atau atlet yang dia sakit mah, lihat gimana performa dia. Amati aja nanti. Iya. Ya, coba di-notice, oh si A ini sakit mah, Heeh. dia minum obat mah, dia kena obat dari dokter misalkan, Iya. penetral lambung itu. Lihat gimana prestasi dia, gimana performa dia bagaimana. Nanti kelihatan kok, beda. Nah kita sudah pernah mencoba itu semua. Oke, Mas Genta ya. Iya. Jadi ngobrol kita hari ini cukup seru ya. Kita Iya. bicara tentang sampai Banyak LGBT, ya, banyak banget ya. kita bicara tentang ini fenomena-fenomena. Nah, jadi intinya, Mhm. eee, tubuh itu jangan dihack Iya, iya. gitu ya. Jangan kasih instan lah. Jangan di instan-instan itu ya. Heeh. Apalagi masih muda-muda gini kan. Jangan Dinikmatin aja prosesnya kayak, ya sakit DOMS dan lain-lain, terus heeh. makan enak kalau kalau orang yang suka doyan makan ya kayak makan protein itu enak sebenarnya, tapi kalau orang yang nggak doyan ya memang agak susah. Emang ada orang gede protein? Oh, bukan nggak doyan makan, orang nggak doyan makan kan males mau makan protein juga. Emang ada orang Ada nge-gym ada nggak doyan makan? ada, Masa? Adera itu, Adera kan nggak doyan makan, tapi mereka apa, kok dia kalau pengen ngedein ya mau nggak mau maksa-maksa buat makan. Dia pun ngomong waktu saya lihat di podcast-nya Deddy Corbuzier, Heeh, katanya ketika dia apa, ketika semua selesai kompetisi, mhm, teman-temannya makan, gula dan heeh. makan lain-lain, dia nggak mau makan, dia berhenti karena dia sudah capek makan. Doyan makan. Iya, capek makan, dia nggak seberapa suka doyan makan. Jadi dulunya mungkin makan banyak mungkin? Makan banyak ya karena memang butuh buat makan karena kebutuhan Kebutuhan, nutrisi, bukan menikmati? bukan menikmati, dia nggak menikmati makanan, gitu. Dia bilang Oh. gitu. Tapi kan dia tidak keto kan, Apa? tidak, tetap makan nasi kan, tetap makan karbo Tetep kan? makan, Iya. tapi cuman ya bukan yang menikmati gitu. Kok Kalau saya kan menikmati makan memang karena suka, mau makan banyak juga ya doyan. iya, makan nggak nikmat tuh gimana ya rasanya ya? Ya kayak Makan orang nggak malas makan lah, kan banyak kayak, "Makan, suruh makan." "Ya nanti nanti," gitu. ada yang masih muda begitu? Oh banyak masihan, anak-anak di tempat fitness saya juga, eee, anak-anak masih remaja lah, itu kalau ya latihan, cuman setelah latihan tuh mereka makannya kayak coklat, terus makan kayak jajan ciki-ciki, terus dia suruh makan kayak makanan-makanan sehari-hari itu dia susah. Itu yang bikin nge-stuck juga, kan kalau nggak dikasih protein dan makanan sehat, ya susah kan. Tapi dia suka makan ciki-ciki? Siapa? Dia suka suka makan Suka ciki-ciki? suka makan Wah ciki-ciki, itu kan ya masalah sensori dia masalah iya, itu udah masalah otak dia. anak-anak soalnya. Iya nggak bisa itu sudah itu makanya, eee, apa ya, sekarang itu kalau kita balik ke agama ya, Iya, khamar itu kan identik alkohol ya, iya. padahal artinya khamar kan menutup akal ya, Apa? menutup akal. Penutup akal? Heeh, artinya bahasa Arabnya tuh Oh, iya, iya. menutup akal. Mungkin zaman Nabi yang menutup akal itu cuman alkohol. Cuma sekarang kan Haram. enggak, Sekarang enggak part enggak cuman buat alkohol. party kalau sekarang. Iya, sekarang enggak cuman alkohol yang Heeh, menutup akal itu, mabuk loh. kayak Contoh, tadi ya anak-anak nge-gym tadi, waktu dia makan mie instan rasa ayam, di pikiran dia kan kalau nggak tahu kan dia bicara ini ayam, ada ayamnya iya, dalam mie dia. heeh, Apalagi iklannya ada fotonya, ada ayamnya betulan heeh, kan. iya, Waktu dia bikin mie, mhm, oh rasanya ayam, ada ayamnya gitu kan. iya, Itu kan menutupin akal dia, ini padahal nggak ada nggak ada ayamnya ayamnya. mie itu rasa ayam doang, Iya, rasa, kan nutup akal, apa kali itu? kan menutup akal tuh, Iya. komer kan, haram itu. Jadi zaman sekarang itu nutup akal tuh nggak cuma alkohol, lever juga Iya, nutup akal tapi sayang sel tidak bisa ditipu, makanya dia beracun, akhirnya membuat rusak ke badan dia. oh, Nutup akal itu nggak cuman, alkohol, akhirnya alkohol haram itu misalkan iya. ya, berarti tapi pun haram kan. Berarti gitu ya termasuk haram juga nggak ya? Nggak tahu ya? Nah kalau komer, ya anggap aja itu haram, itu aja, sehingga Heeh, sehingga memotivasi dia untuk tidak makan
rasa-rasa itu. Carilah makanan yang alami. Iya. Dan jangan netralkan asam lambung. Gitu. Oke, kita makasih banyak ya. Jadi Bapak Ibu, jika Anda ingin membangun badan yang sehat, kuat, maka hiduplah secara sehat. Artinya, pertama, saya kasih clue nih, lambung jangan netralkan, terus yang kedua Anda jangan pakai hormon-hormon steroid, yang ketiga Anda latihan yang teratur, cari trainer yang benar. Nah, ini Mas Genta ini trainer Surabaya ya. Dan yang keempat, makanlah makanan manusia. Nah ini apa? Anda belajar nih makan manusia ini. Ikuti seminar-seminar saya ya ke depannya. Ayo kita ciptakan Indonesia sehat dan kuat. Oke Mas Genta, ini ada bingkisan dari kami. Apa ya? Ini ada apa nih? Baju. Oh bukan, tote bag. Tote bag, Tote bag. Karnus. Wih. Nah, kedua ada kaos. Nah, ada kaos Karnus Mas. Nanti dipakai untuk nge-gym ya. Ya boleh boleh. Buat Untuk kecil. nge-gym. Yang ketiga saya kasih AK Karnus. Nanti Oh diminum ini ya. untuk otot supaya lentur tidak mudah cedera. Yang ini AT Karnus melindungi darah, suatu latihan tidak merusak saluran pembuluh darah. Oh iya. Kan orang olahragawan butuh ini. Oh gini ya. Karnus. Oke Bapak Ibu, nggak terasa kita ngobrol 1 jam nih dengan Mas Genta ini ya. Kita tadi mengulik macam-macam. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tetap sehat, tampak menarik, kuat ya, dan juga benar-benar kuat. Nah, ini ada tips ini. Yang pertama ya, lambung jangan netral dulu. Yang kedua, makanlah makanan manusia. Itu fondasi Anda. Yang ketiga, cari trainer. Nah, ini Mas Genta ini trainer di Surabaya ini ya. Silakan ada peminat kontak dia. Kalau masih ada slot. Masih ada slot ya. Yang keempat, ya, jangan pakai steroid dan obat-obatan. Biarkan tubuh Anda membangun dia sendiri. Yang kelima, Anda olahraga sempatkan di bawah matahari. Oke, Bapak Ibu, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dan jika Anda ingin tahu cara masak makanan manusia ya, ikuti seminar kami cooking class yang diadakan tiap berkala ya. Ikuti aja nanti di IG kita. Jika ada, silakan Anda ikut. Karena itu penting sekali bagi siapapun, olahragawan, remaja, mahasiswa, atau Bapak Ibu yang lansia, ya, yang berkarir, Anda butuh makanan yang baik, dan itu bisa dari dapur Anda jika Anda tahu ilmunya. Oke, sampai jumpa lagi. Karnus, tell the truth.